Om Swastiastu, tabe selamat lingun late salam supiran malempang. Hasupak dinai dengan kutu huang grup Galang Basara. Pada kesempatan ini saya membawa janur. Kira-kira mau menyampaikan apa ya? Sedikit mau berbagi bahwa pada kesempatan ini saya akan bercerita sedikit tentang sesuatu yang disebut tampung tawar dalam ajaran agama Hindu Kaharingan. Kalau tampung tawar mungkin nggak asing lagi menurut kita yang terutama etnik Dayaknya ya. Namun perlu juga kita mengetahui tampung tawar bukan hanya sebagai seremonial belaka. Setidaknya di sini kita bisa memahami apa hakikat yang ada dalam seremonial tersebut. Oke, saya coba dulu dari ini ya. Tampung tawar sih banyak macamnya. Salah satunya nanti kan saya buatkan bentuknya bagaimana. Tapi sebelumnya saya mengutip ayat yang biasa digunakan dalam tanda tampung tawar tersebut. Lasasan sarene narene hambaring kangku bulau tampung tawar sadap kambang kayun karohi saribu nala kayun gunung lasa ribu kayun pantai ijing ngambang tua rajaki mama bulau untung yaseng panjang ija sambalut umbak nyalung karingan belum nanti sana guhung sapanaling taseng mangat entang tangang kanak belum baseng panjang tu yang menyambung naring banyame iambu. Kalau didengarkan dari itu singkat ya, tetapi kita bisa melihat memahami dari kata per kata. Habaring kangku bulau tampung tawar. Bulau tampung tawar. Bulau adalah sesuatu yang sifatnya memancarkan suatu sinar keemasan ya. Tampung tawar ya. Tentu ada kata tampung dan tawar. Tampung. Banyak kata yang menggunakan kata tampung seperti tampung penyang, tampung tahaseng. Tapi pada kesempatan ini adalah berhubungan dengan tampung tawar. Kata tampung memiliki pengertian adalah suatu kumpulan dari beberapa hal. Karena kata yang menjadi penghubungnya adalah tawar, maka berarti adalah segala suatu kumpulan hal yang berhubungan yang bisa menawar menjadi tawar. Tawar maksud di sini adalah menetralkan kembali ya. Tentu kalau ada yang dinetralkan kembali berarti ada sesuatu yang tidak harmonis. Tawar di sini maka akan mengharmoniskan kembali sesuatu yang tidak seimbang itu. Karena merupakan kumpulan ya, tampung tadi, berarti itu bukan cuma terdiri atas satu hal saja, tapi ada beberapa hal di dalamnya. Untuk itu kita sedikit menjelaskan tentang apa-apa yang ada di dalam sarana tampung tawar tersebut. Secara umum ya mungkin harus disiapkan salah satu tempat untuk menampungnya. Nampung tempat tersebut biasanya digunakan boleh gelas, bisa mangkok, atau tempat khusus yang biasa luhur gunakan untuk menyimpan atau meletakkan air ataupun bunga-bunga yang nanti akan diletakkan di dalamnya berupa wangian, ataupun bisa menggunakan pandan wangi diiris sehingga ada keharuman di dalamnya. Air yang dimasukkan sini bukan air susu ya, tetapi di sini tentu air putih. Air putih kalau untuk tampung tawar secara umum kan air putih biasa. Tetapi ketika
Orang menampung tawar, ada seseorang dengan tujuan, mungkin ada sebuah penyakit yang mengganggu, sehingga marwannya itu seperti hayang, marwannya layang. Dia bisa sakit seperti sakit mahalai. Nah, di sana ada beberapa air yang digunakan, bukan hanya sekedar air seperti biasa, tapi kita bisa mengambil beberapa air yang digunakan untuk sarana tampung tawar ini. Di antaranya adalah danum ruang jukung. Danum ruang jukung itu adalah danum yang ada berkandung dalam jukung ya, protok ya, sampan. Nah, ini adalah alat transportasi air. Hakikatnya biasanya danum ruang jukung tuh ketika orang mau berangkat pasti akan selalu dibuang. Nah, ketika kita mengambil, kita hakikatkan diri adalah seperti air dan danum ruang jukung tuh, kila danum ruang jukung tuh di halajur nganan ketika tekanan kia uras tali jadi balap yang menggapi uluh je dalam keadaan dia balap, dia beringas. Air selanjutnya yang digunakan ada juga, yaitu air yang berasal dari bungking kayu ya, bungking kayu erang, bungking kayu gitu ya. Artinya di sebuah bungking kayu itu ada berlubang sehingga airnya tertahan di bungking kayu tersebut. Air inilah yang bisa diambil, karena pada hakikatnya kita waktu mengambilnya itu memusatkan pikiran seperti air ini tergenang, tertahan di sana ya. Seperti itu yang namanya hambarwan seseorang yang ketika mengalami sakit atau tidak sehat, dia hambarwan itu jauh dari dirinya. Untuk itulah harus dikembalikan. Mungkin ada tertahan di, apakah karena diganggu oleh sesuatu hal, atau mungkin sengaja dijauhkan dari diri seorang itu oleh orang lain ya. Mungkin dalam hal ini karena kita menyadari bahwa hidup banyak yang namanya orang sekarang tuh iri dengki dan sebagainya, sehingga menjauhkan hambarwan seorang tersebut. Nah, untuk itulah danum bungking kayu ini bisa diambil sebagai sarananya. Kita juga bisa menggunakan air yang dari ulek jamban, danum ulek jamban ya. Kemudian danum ulek jamban itu ya sama, itu adalah sarana untuk pembersihan, dimana kita membuang segala kotoran. Nah, itulah hakikatnya kita juga mengambilnya untuk membuang segala kotoran yang melekat pada diri seorang tersebut ya. Berikutnya, selain air itu, kita juga meletakkan berbagai macam pengharum di dalamnya. Karena tadi hambaring kangku bulau tampung tawar, sadap kambang kayun karuhi, kayun karuhi, 1000 kayun gunung, 1000 kayun pantai. Ini mengibaratkan bahwa kita lengkap semua yang namanya intisari dari air, bunga yang ada, baik kayun gunung, kayun pantai. Ini adalah melambangkan dataran tinggi dan dataran rendah. 1000 itu adalah mengisyaratkan sesuatu yang tak terbatas. Berarti ini adalah semuanya serba cukup. Jadi 1000 kain gunung, 1000 kain pantai, ije ngambang tua rajaki imam wak bula untung ngaseng panjang. Yang mengembangkan tua rajaki untuk mengukur umur asing panjang. Ije ngambang tua rajaki imam wak bula untung ngaseng panjang. Jadi bahasa pasangannya ada ngambang, ada mamua. Silahkan dalam hal yang baiknya mengambang apa? Kalau kita buat mengambang tua rajaki, mamua bula untung ngaseng panjang. Ije sambalut umbak nyalung tarengan belum nantisan gung sepaling taseng. Berarti di sini ada air suci kehidupan yang disatukan dengan air suci kehidupan. Secara ya alam besar kita bisa mengambil air bersih itu atau air-air yang saya sebutkan tadi. Tapi tentu dalam diri kita juga ada berbagai macam air yang ada dalam berbagai telaga. Salah satunya adalah disebutkan nyalung karangan belum nantisan guhung sepanaling tasing. Dia akan selalu menghantis, bisa ya, sepanjang masih ada napas kehidupan. Tentu ini juga, air ini adalah air yang menjadi penciri apabila dia teah ya, pasti nggak lama lagi. Di sanalah kita bisa ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya kelenjar air rendah. Nah, di sini dalam Hindu disebut
tirta amerta, tirta air, amerta kehidupan, air suci kehidupan. Nyalung keheringan sama nyalung adalah air, keheringan adalah kehidupan, air suci kehidupan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika dia masih ada, maka berarti ada kehidupan itu. Nah, sembalut mbak nyalung keheringan belum nanti sandung perintah seng. Mangat entang tongang kanak belum baseng panjang haring menyambung banyame ambu. Jadi ketika itu tentu kita waktu menandakan ini, kita pusatkan pikiran dengan arti. Nah, ketika memahami makna, tentu kita akan, pikiran kita dan hati kita akan menyatu, terpusat dengan apa yang dilakukan dengan doa hajatnya tadi, membersihkan segala satu pengaruh buruk yang ada dalam diri kita. Nah, nampung tawar bisa mungkin mengambil dengan di beberapa tradisi menggunakan sarana berupa daun pisang yang mungkin bisa belah-belah, ambil yang mudanya. Bisa juga menggunakan huruf ya, jenis rumput. Bisa juga dengan menganyamkan tampung tawar tersebut ya. Hanya kalau membuat tampung tawar mungkin nggak rumit, karena cukup mungkin mengambil satu helai janur itu kita bagi 4, kemudian kita susun seperti ini. Lalu kita buat dia seperti ini, seperti raja ya, sebuah raja. Untuk mengawali pembuatannya ya, nanti kalian tanyalah pada tuh ada raja apa namanya ini. Kemudian kalian buka yang paling bawahnya, kalian masukkan, kita masukkan yang dari sini. Ambil lagi, tarik, buka, kita masukkan lagi, buka, masukkan lagi. Satunya terakhir, masukkan. 4 tahap. 4 tahap pertama dibalik, singkatnya ambil yang paling bawah lagi, buka lubang, masukkan. Penjelasan singkatnya itu tadi ya, bahwa tampung tawar itu adalah kumpulan dari berbagai macam hal yang bisa menawar. Makanya kita bisa mengambil airnya itu tadi bisa menggunakan air biasa, bisa juga menggunakan air tadi danum ruang jukung tadi ya, ulek jamban. Bisa juga menggunakan danum bungking kayu ya. Nah, ketika biasanya dalam upacara besara ini akan selalu digunakan. Ini terlalu kecil daunnya, kita bulatkan dulu. Kita membentuk pembulatannya seperti bola dulu ya. Nanti ini ada 8 penjuru mata angin, dari 4 kali 2 akan bentuk 8 ya. Barulah kita sekarang selipkan ke ini ya. Buat satu, kemudian yang satunya sama. Kalau ada mempraktek membuatkan tampung tawar dengan anyaman, tidaklah memerlukan waktu yang lama untuk belajarnya. Yang penting ada niat untuk belajar, pasti bisa ya. Sekarang niat belajar, jangan mengatakan satu sulit untuk menganyam. Tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan kesungguhan hati ingin belajar, maka kita akan bisa membuatnya ya. 2 lagi,
Jadi intinya nanti kan kita membuat bentuk seperti ini ya, tawarnya, anyamannya ya. Bisa kita anyam lagi ke sininya, kita jadikan untuk naruh ini, naruhnya di sini untuk memercikannya. Makanya pada saat basarah kita bisa memercikan itu ke ubun-ubun. Ada beberapa tempat kalau dia tampung tawarnya biasanya dari bawah ke atas, berarti itu adalah memasukkan. Kalau dia dari atas ke bawah, berarti dia adalah membersihkan, arti mengeluarkan. Ini kalau untuk biasanya yang berhubungan dengan upacara yang bersifat pembuangan sial, dia akan ke bawah, dia dari ubun-ubun sampai ke kaki. Kalau untuk memasukkan segala sesuatu yang sifatnya baik, maka dia dari kaki, ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Jadi tadi doanya ya, Hamaring kangku bulau tampung tawar sadap kambang kayun karohi saribu kayun gunung lasa ribu kayun pantai ije ngambang na tua rajaki mamak bulau untung nyaseng panjang sembalut mbak nyalung karangan belum nanti sandung sebeling taseng mat entang tahu ngangkana belum baseng panjang tu yang menyambung naharing banyame inayambu haring menggigit tingkah lawang bau nian dau. Nah jadi demikianlah ya cara-cara kita kebijaksanaan leluhur di sini mengenal hakikat daripada alam semesta, mengenal hakikat dalam diri, di mana Tampung Tawar ini tadi sudah diceritakan bahwa sarana utamanya adalah air suci kehidupan. Sana ada nyalung karingan belum nanti san guhung sepeling tahasing, ada berbagai macam air termasuk mengenal air yang selalu nantisan, selalu yang menghantis dari dalam, ada dalam sini. Nanti kita pelajari kembali kebijaksanaan luar tersebut. Demikian singkat kita mempelajari bahwa air suci kehidupan bisa kita mohon kepada Tuhan Ranyang Hatala Langit agar air suci kehidupan itu juga bisa menjalankan proses pembersihan terhadap diri kita. Semoga kita selalu sehat, dijauhkan dari sial kawit paling dusta yang bayak, dijauhkan dari segala bentuk kehangian persebadi berat sengaranan arasan para baribu sebatang diti tatawar kari sial kawit. Nah, dah yang bayak talu je papa uang pembelum mita. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahih.